Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamila Wardah, mahasiswi dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus semester 4. Di sini saya akan memberikan contoh gimana sih caranya melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai penyakit menular seksual. Langsung saja yuk kita praktekkan gimana sih caranya melakukan penyuluhan mengenai pendidikan kesehatan, apa itu penyakit menular seksual, bagaimana penularannya, kemudian jenis-jenis daripada penyakit menular seksual tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamila Wardah. Senang rasanya bagi saya bisa berdiri di sini untuk berbagi bersama kawan-kawan semua mengenai apa itu penyakit menular seksual. Nanti akan saya jelaskan mengenai apa itu penyakit menular seksual, bagaimana penularannya, kemudian jenis-jenisnya, gimana juga mencegah tips untuk mencegah dari kita agar tidak terkena dari penyakit menular tersebut. Bapak Ibu sekalian, tadi tim sudah membagikan ya selebaran berupa leaflet kepada panjenengan semua, bisa dibuka untuk disimak bersama mengenai apa itu penyakit menular seksual. Jadi nanti saya menjelaskan, jenengan nyimak, apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan. Oke, langsung saja. Apakah sudah siap? Oke, nanti untuk 30 menit ke depan kita akan membahas lebih dalam mengenai dan juga mengenal lebih dalam apa itu penyakit menular seksual. Langsung saja dari pengertian penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Jadi penyakit ini dapat ditandai dengan adanya ruam maupun lembuhan pada alat kelamin, juga ada rasa nyeri, keputihan dan lain-lainnya. Itu berbeda ya setiap penyakitnya, juga setiap orang itu juga beda gejala-gejalanya. Tapi gimana sih untuk penyebarannya ini? Sama, hampir semuanya itu pasti karena hubungan intim ya, baik ya secara vaginal, oral maupun anal. Kemudian bisa melalui transfusi darah, berbagi jarum suntik dengan pelita, juga bisa dari ibu hamil ke janinnya. Langsung masuk, apa aja sih jenis-jenis daripada penyakit menular seksual. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan mengenai 9 jenis dari penyakit menular seksual, gimana juga gejalanya, penyebabnya apa. Bisa diperhatikan. Yang pertama itu ada sifilis. Sifilis nama lainnya adalah raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini menimbulkan luka ya, yang untuk tahap pertama itu fase primernya ditandai dengan luka pada area alat kelamin maupun di mulut karena melalui hubungan intim secara oral. Kemudian luka ini bisa dilanjutkan jika sudah masuk ke fase sekunder, luka ini bisa menjalar ke tangan, ke tumit, ke area tubuh yang lain. Itu di situ di fotonya kita tunjukkan sifilis. Luka sifilis itu ada di area depan, dada, perut, kemudian di area punggung. Itu juga ada foto daripada bakteri Treponema pallidum. Apabila sampai kasus parah itu bisa menyebabkan gangguan neurologis dan juga jantung, Bapak Ibu. Masuk ke penyakit yang kedua, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini penyakit gonorrea. Gejalanya itu bisa keluar nanah dari penis maupun vagina, kemudian rasa nyeri saat BAK. Gonorrea ini juga bisa tidak bergejala, hanya bergejala ringan. Jadi secara nggak sadar nanti pasangan seksual itu menularkan penyakit ini kepada pasangannya. Jadi bisa berbahaya ya. Efek lainnya itu bisa timbul efek samping lain, timbul infeksi kepada area anggota tubuh yang lain apabila kontak dengan sperma maupun cairan vaginanya. Lanjut, kita akan membahas mengenai human papilloma virus. Human papilloma virus ini bisa menyebabkan kutil kelamin hingga ke kasus yang paling buruknya bisa menyebabkan kanker serviks pada perempuan. Nah, penularan HPV ini sendiri bisa melalui kontak langsung maupun hubungan seksual dengan penderitanya. Itu di situ ada begitu ya Bu, contoh gambarnya HPV itu seperti apa. Itu aja juga yang lingkaran besar itu adalah contoh virusnya, bentuk virusnya seperti itu.
Kemudian kita masuk ke HIV. Nah, HIV ini sering kita dengar ya, udah HIV apa itu? Human Immunodeficient Virus. Nah, jadi berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan ini sampai di tahun 2020, Juni 2020 udah terlaporkan sekitar 398.784 kasus ODA di Indonesia, dan diperkirakan sampai akhir tahun di 2020 itu tembus mencapai 543 kasus. Udah ini untuk penyebaran sendiri, HIV itu bisa melalui hubungan seksual yang tidak aman, bergonta-ganti pasangan itu bisa, hubungan seksual tanpa kondom, kemudian berbagi alat suntik, transfusi darah, dan juga melalui persalinan dari ibu kepada janinnya, seperti itu. Gimana sih fase-fase penularan daripada si HIV ini sendiri? Nah, HIV ini sifatnya diam-diam, dia nggak bergejala, nggak langsung, tapi setelah bertahun-tahun dia menyerang imun kita, melumpuhkan imun kita hingga imun menjadi lebih daya imun kita menurun sampai kita lebih mudah terserang penyakit. Fase yang pertama itu HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, dilanjut dengan periode jeda, yaitu jadi nanti tubuh kita akan bereaksi dengan benda asing yang masuk, yaitu tadi virus HIV tadi, kemudian membentuk antibodi, itu kita berarti udah positif HIV ya. Kemudian masuk ke fase laten sekitar 3 bulan sampai 8 tahunan tanpa gejala, itu kita udah positif HIV. Apabila kita berhubungan seksual tanpa kondom, itu bisa menularkan kepada pasangan seksual kita. Kemudian di step selanjutnya itu di tahun ke-9 sampai 10 itu udah timbul infeksi oportunik, jadi udah istilahnya udah positif AIDS, udah parah. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase kematian. Yang selanjutnya yaitu ada penyakit chlamydia, penyakit menular seksual yang dipicu oleh infeksi bakteri chlamydia. Di situ ada fotonya, Bu, Bapak Ibu. Itu di area mulut ya, berarti ditularkan melalui hubungan seksual secara oral. Kemudian ada foto daripada si chlamydia sendiri, chlamydia. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu hepatitis B dan juga trichomoniasis. Nah, hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis. Dia jadi nanti menyerang liver atau hati, bisa menyebabkan gangguan hati yang kronis sampai bisa menyebabkan kanker hati ya, Bu. Virus ini itu ditemukan di darah dan juga cairan tubuh penderitanya. Bisa ditularkan lewat hubungan seksual, juga bisa ditularkan lewat berbagi jarum infus, transfusi darah, transplantasi organ, seperti itu. Yang selanjutnya itu tadi trichomoniasis, disebabkan oleh parasit. Nah, yang tadi kan disebabkan oleh virus, disebabkan oleh bakteri, yang ini disebabkan oleh parasit yang namanya Trichomonas vaginalis. Itu ada fotonya yang warnanya ungu itu, Bu. Nah, bukan karena warnanya ungu, tapi itu sampelnya ya. Kemudian dia itu bisa menyebabkan keputihan, juga bisa tidak bergejala. Jadi secara nggak sadar nanti kita bisa menularkannya kepada pasangan seksual kita. Yang terakhir ada herpes genitalia yang akan kita bahas. Jadi herpes genitalia ini ditandai dengan munculnya seperti lepuhan yang isinya nanah dan juga air. Dia itu disebabkan oleh infeksi virus herpes yang sifatnya tidak aktif dan bersembunyi di dalam tubuh kita. Nah, dia ini tanpa gejala maksudnya ya ada bentuk lepuhannya, tapi nggak ada gejala yang kelihatan banget. Nah, penyebarannya ini bisa terjadi lewat kontak langsung dengan pasangan yang terinfeksi. Jadi gimana sih caranya mencegah penyakit penularan seksual ini? Terapkan pola seksual yang aman, gunakan kondom, tidak bergonta-ganti pasangan, kemudian lakukan vaksinasi terutama yaitu vaksin HPV dan juga hepatitis. Kemudian tidak menggunakan nafsa, tidak berbagi jarum suntik terutamanya ya. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan organ reproduksi secara rutin. Sekarang kan udah ada BPJS Bapak Ibu, itu tuh bisa dilakukan pemeriksaan, jadi nggak perlu bayar yang mahal ya. Kemudian untuk pria bisa dilakukan sunat.
pengobatan terhadap penyakit menular seksual ini disesuaikan dengan penyebab dari penyakitnya ya, bisa dari infeksi virus, bakteri maupun parasit, jamur dan lain-lain. Jadi segera periksakan diri ke dokter atau layanan kesehatan bila dirasa mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, rasa sakit saat berhubungan seksual, kemudian berdarah saat mengeluarkan darah saat berhubungan seksual, merasakan sakit saat BAK, atau yang apabila dirasakan udah agak parah bisa langsung ke dalam. Oke, penjelasan saya sampai di situ. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan. Oke, silahkan. Apakah ada yang bertanya? Ya, Ibu itu yang pakai kerudung biru bisa berdiri. Ya, duduk nggak apa-apa. Bu, saya mau tanya, kan tadi gejalanya ada keputihan ya. Jadi gimana sih kita bisa tahu semisal keputihan itu ada keputihan yang tidak aman dan ada keputihan yang katanya normal. Nah, itu gimana sih membedakannya? Jadi gimana kita perlu keputihan yang seperti apa sih yang perlu kita untuk segera memeriksakan diri kepada dokter? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Ibu, keputihan itu ada yang keputihan normal ya. Keputihan normal itu tidak berbau encer, warnanya putih seperti putih telur seperti itu ya. Nah, itu tuh yang normal. Jadi nanti si keputihan ini fungsinya ya untuk membasahi area vagina kita, juga termasuk untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada di vagina. Jadi itu normal. Jadi gimana sih yang nggak normal itu? Keputihan yang nggak normal itu yang berbau, kemudian yang keluar darah warnanya kuning, warnanya hijau, abu-abuan, itu udah nggak normal. Segera coba untuk memeriksakan diri kepada dokter seperti itu. Ada juga keputihan yang disertai dengan demam, itu mohon segera untuk diperiksakan. Juga rasa gatal di area vagina, keputihan disertai rasa gatal itu juga indikasi dari adanya infeksi. Jadi segera untuk memeriksakan diri ke dokter seperti itu ya. Apakah sudah jelas, Bu? Oh iya, sudah. Terima kasih. Oke, ya Ibu, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, apakah masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih telah berpartisipasi pada kegiatan penyuluhan kali ini mengenai pendidikan kesehatan penyakit menular seksual. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Segera periksakan diri ke dokter apabila dirasa mengalami gejala-gejala yang sudah seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, langsung saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi contoh daripada gimana sih kita melakukan penyuluhan dari penyakit menular seksual atau pendidikan kesehatan mengenai penyakit menular seksual. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.